itu akan berkelanjutan ya. Tapi kalau manusia ya tidak sejahtera, banyak yang miskin, banyak yang susah ya, lalu tidak ada keadilan ya, hukum berpihak kepada yang kuat, tidak berpihak kepada yang lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya, yang susah melarat cepat mati, yang kaya hidup ongkang-ongkang kaki ya. Itu tidak akan terjadi keberlanjutan ya, yang kita inginkan dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini adalah bagaimana kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan itu terjadi ya, antar generasi, intergenerasi ya. Nah, perhatikan bahwa eh, ada 3 sumber daya ya yang penting ya dalam sebuah pembangunan ya. Ada sumber daya buatan, ada sumber daya manusia, dan ada sumber daya alam. Perhatikan ya. Ya. Nah, sudah kita ceritakan pada perkuliahan di awal, kalau sumber daya manusia ya kita manusia adalah yang menguasai iptek, yang mempunyai keterampilan, ya, yang mempunyai skill atau social capital, ya, yang mempunyai attitude, akhlak dan moral, pemberdayaan dan lain sebagainya. Ya, manusia itu adalah merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Ya, artinya manusia itulah yang mengelola sumber daya alam itu secara baik atau secara sembrono. Ya, nah, manusia itulah yang mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan itu, apakah berkeadilan, berkelanjutan, terjadi pemerataan, atau malah sebaliknya. Ya, nah, jadi adik-adik mahasiswa ya perhatikan ya bahwa sumber daya buatan itu adalah sumber daya yang diusahakan oleh manusia karena iptek, penguasaan iptek, karena keterampilan dan modal sosial yang dimiliki oleh manusia itu ya. Misalnya bagaimana manusia membangun sarana prasarana produksi ya, ada transportasi, ada jalan untuk pengangkutan, untuk transportasi, ada bangunan, fasilitas ya, ada peralatan, mesin yang diperlukan ya. Nah, jadi bagaimana itu dibangun ya, dibuat oleh manusia ya. Bagaimana sekarang ini kalau Anda perhatikan ya, pemerintah sudah demikian intens misalnya menggerakkan program eh, program swasembada pangan misalnya dengan penanaman padi 3 kali setahun misalnya ya. Nah, ada sarana prasarana yang terkait dengan pendidikan, ekonomi, energi, ya, bagaimana memenuhi kebutuhan sandang, papan, ya, itu semua adalah sumber daya yang dibuat ya oleh manusia, ya, manusia membangun perkebunan kelapa sawit, manusia membangun perkebunan karet, manusia membangun sawah, ya, ada saluran irigasinya yang dibuat sedemikian baiknya, ya misalnya, ya. Nah, itu semua diusahakan oleh manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Ya, kalau sebentar lagi orang sudah mulai berpikir kalau lahan semakin sempit, manusia semakin banyak, maka sudah dibuat orang sekarang ini pembangunan pertanian tanpa lahan, ya, dibuat orang pertanian bertingkat ya dalam gedung misalnya ya, dengan teknik hidroponik dan lain sebagainya ya. Nah, nah, lalu untuk membuat sumber daya buatan itu kan perlu perlu uang ya, perlu dana ya. Nah, dana ya. Dana itu kan eh, dikeluarkan manusia. Nah, dari mana manusia dapat dana itu? Ya dari mengusahakan itu ya. Jadi ada perputaran di situ ya. Jadi dia jadi sentra produksi, produksi menghasilkan uang, lalu uang itu dibuat lagi untuk menghasilkan produksi lagi ya. Nah, lalu di sini ada sumber daya alam ya. Di samping sumber daya buatan, sumber daya alam. Sumber daya alam itu sebagaimana kita bahas kemarin ada yang renewable dan ada yang unrenewable atau non renewable ya. Artinya ada yang habis
tanpa bisa diperbaharui, ya. Ada yang bisa diperbaharui. Ya, kalau hutan misalnya bisa diperbaharui, kalau sudah ditebang bisa ditanam kembali. Ya, ya seperti itu ya. Nah, lalu perhatikan ya, sumber daya alam itu eh, memerlukan ya pengetahuan manusia. Bagaimana cara merehabilitasi, yang memperbaiki sumber daya alam yang sudah terlanjur rusak atau sudah terlanjur dikuras itu, ya bisa dengan memperbaikinya atau menjaga sumber-sumber yang masih alami, atau dengan upaya penemuan baru, ya misalnya, sehingga terjadi perbaikan stok dan perbaikan daya dukung dari sumber daya alam itu, ya. Nah, ya kalau itu terjadi, ya maka itu akan menghasilkan uang, menghasilkan sumber dana untuk pembangunan, ya. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu, tentu di samping dia menghasilkan uang, kita harus evaluasi kalau ada deflasi atau pengurangan, degradasi itu kerusakan, maka perlu rehabilitasi dan pengembangan. Jadi ini sekedar gambaran umum bagaimana sumber daya alam sebagai modal pembangunan, ya, karena sumber daya alam merupakan sumber yang diperlukan ya untuk aktivitas manusia ya dalam segala kegiatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, ini sistem produksi ekonomi konvensional PS versus ekonomi hijau ya. Nah, versus ekonomi hijau ya. Anda bisa lihat bahwa kegiatan ekonomi ya semata-mata kegiatan produksi dan konsumsi tanpa memperhitungkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aset ya. Itu ekonomi konvensional ya, produksi ekonomi konvensional versus kegiatan ekonomi hijau yang memperhitungkan sumber daya alam dan lingkungan itu sebagai aset ya. Jadi kalau ekonomi konvensional dia menganggap sumber daya alam itu sebagai bahan baku saja, aset saja ya. Ya. Dia menggunakan sumber daya alam itu dianggapnya sekedar faktor produksi saja ya, tanpa dihitung sebagai aset yang penting untuk dijaga kelestariannya ya. Kalau dia menganggap faktor sumber daya alam itu sebagai faktor produksi saja, maka yang terjadi adalah eksploitasi ya. Bagaimana kalau perusahaan menganggap tenaga kerja itu cuma faktor produksi, lalu mereka peras tenaga kerja itu semaksimal mungkin dengan upaya yang rendah ya, dengan keselamatan yang rendah, dengan jaminan keselamatan yang rendah dan lain sebagainya ya. Dia tidak berpikir bahwa sumber daya tenaga kerja itu aset yang perlu dijaga kelestariannya, dijaga kesejahteraannya, dijaga kesehatannya ya, sehingga produksi berkelanjutan. Tapi kalau dianggapnya faktor produksi, hari ini dia senang mempekerjakan orang itu, besok dia bisa depak orang itu untuk keluar dari perusahaannya. Nah, itulah yang terjadi ya. Cikal bakal undang-undang cipta kerja yang terbaru dengan sistem outsourcing itu sebenarnya tidak menghargai manusia itu sebagai aset ya, tidak memanusiawikan tenaga kerja itu sebagai aset ya, sehingga dianggap bahwa manusia itu faktor produksi yang bila diperlukan saja dipakai, kalau tidak diperlukan lagi segera diusir ya. Kalau lagi bisa dibayar murah, kenapa harus dibayar mahal nih? Urusan dia miskin atau tidak sejahtera itu bukan urusan perusahaan ya, itu yang salah ya. Ya kalau itu yang terjadi, itu hanya menciptakan kapitalistik baru ya, yang menciptakan kesenjangan yang semakin besar ya, kesenjangan yang semakin besar itu yang sudah kita bahas dari awal ya. Nah, lalu Anda perhatikan di sini bagaimana kegiatan produksi ya dipasok oleh tenaga kerja itu tentu terdiri dari individu rumah tangga atau masyarakat ya. Nah, lalu produksi perusahaan ya, usaha tani atau pengusahaan hutan itu menghasilkan produk berupa barang dan jasa ya. Barang dan jasa itu
dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, untuk mengkonsumsi rumah tangga produk dari industri ke rumah tangga itu, maka ada aliran uang di situ ya. Jadi tenaga kerja mendapatkan uang dari perusahaan, perusahaan itu tenaga kerja itu rumah tangga itu membelanjakan uang yang diterima dari kegiatan produksi itu untuk konsumsi ya, produksi barang dan jasa seperti itu ya. Nah, ini konvensional ya, artinya cuma hanya perputaran yang sederhana ya. Tetapi dalam ekonomi hijau kita memperhitungkannya ada ekstraksi, ada buangan ya atau limbah ya. Ya. Itu yang perlu diperhatikan, di mana sumber daya alam dan lingkungan ya merupakan sumber daya bahan baku, energi, udara, air, kita dan sebagainya itu sebagai aset ya. Nah, aset itu kan sebagai matahari yang kalau matahari itu tidak bersinar lagi ya, maka semuanya akan redup dan mati ya. Nah jadi dalam ekstraksi itu harus diperhitungkan kemampuan alam dan rehabilitasinya seperti apa. Lalu limbah buangan itu harus juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan ekosistem ya. Nah jadi artinya bagaimana kita menjaga aset itu agar kekal lah ya, atau agar tak bertahan lama, tentu harus kita jaga dengan perlakuan sedemikian rupa ya. Lalu bagaimana peranan sumber daya alam dan lingkungan ya? 3 peranan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan ekonomi itu yang jelas yang pertama penyedia bahan baku ya. Ya. Orang perlu papan untuk bikin meja, lemari, untuk bikin perabot, furniture dan lain sebagainya perlu papan. Papan itu dihasilkan oleh kayu ya, pohon ya, hutan ya. Nah, jadi artinya hutan itu sebagai sumber bahan baku untuk pembuatan furniture misalnya. Atau sekarang yang lagi heboh misalnya sumber daya alam yang kaya di kita itu adalah pertambangan nikel misalnya. Sehingga di Indonesia Timur itu sekarang ini secara masif ya dilakukan ya penambangan nikel itu yang merupakan bahan baku untuk pembuatan baterai ya untuk mobil listrik, untuk kendaraan listrik. Nah, ya. Ya kalau pengelolaannya benar ya artinya memperlakukan yang menjadi patron dari ekonomi sumber daya alam yang berbasis ekonomi hijau itu, maka artinya tidak sembrono dalam penggalian tambang nikel itu, karena itu merupakan tambang yang unrenewable. Ya. Bagaimana kita menghemat penggunaannya sedemikian rupa dan menghargainya dengan harga ekonomi yang pantas gitu ya. Jangan sekarang ini ada isu bahwa sebagian tambang nikel itu sudah tergadai dengan pengusaha-pengusaha cukong-cukong Cina ya, sehingga di Indonesia Timur itu masuk ribuan jutaan bahkan katanya tenaga kerja Cina yang mengelola tambang-tambang nikel itu yang perlu Anda cermati sebagai seorang mahasiswa ya. Anda harus kritis ya melihat itu ya, ya. Kalau pengelola negara ini tidak punya lagi rasa kebangsaan ya seperti itu, dia gadaikan sumber daya alam ini demi segepok uang ya untuk memuaskan kekuasaannya seperti itu ya. Nah, ya seperti itu. Belum lagi nanti nikel itu menghasilkan limbah yang sangat berbahaya ya. Nah, maka ada beberapa isu misalnya yang sudah disinyalir banyak limbah-limbah berbahaya dari pertambangan nikel itu dimasukkan ke drum-drum plastik ya atau drum-drum yang disegel, lalu dengan mudah mereka lempar saja ke laut itu ya. Nah, ya. Dalam waktu dekat mungkin aman nih. Tapi suatu saat ketika wadah penampung itu lapuk atau rusak ya, maka dia akan mencemari laut sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa ya.
Jadi artinya pemerintah harus jeli. Perusahaan pertambangan nikel itu harus diikuti dengan bagaimana instalasi pengolahan limbahnya, ya, sehingga tidak ada limbah yang dibuang secara bebas ke lingkungan, ya, yang bisa merusak atau mencemari lingkungan itu, ya. Jadi dia penyedia bahan baku juga penerima sisa produksi dan konsumsi, ya, limbah, ya, atau limbah, ya. Ya. Jadi artinya sumber daya alam itu menghasilkan sisa produksi dan konsumsi, ya, yang berupa limbah. Nah, kalau limbah itu tidak dikelola dengan baik, itu menjadi persoalan, ya, menjadi permasalahan, ya. Anda coba sering ikuti informasi, ya, cari informasi yang jadi persoalan di kota-kota besar sekarang ini, ya, bagaimana besarnya limbah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari. Bayangkan DKI Jakarta itu menghasilkan sekitar 30 ton misalnya, ya, 300 ton per hari limbah rumah tangga, ya. Nah, bayangkan Bantar Gebang itu misalnya sudah jadi gunung sampah, bayangkan, ya. Nah, kalau tidak ada upaya bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi barang yang bisa didaur ulang, ya, ini jadi persoalan ke depannya, ya. Jadi nanti bumi ini akan penuh dengan sampah, tumpukan sampah semua, ya. Ya. Jadi kalau ada yang tinggal di lingkungan kumuh, ya, Anda perhatikan saja di sekitar Anda banyak sampah-sampah berserakan, ya. Nah, lalu sumber daya alam penyangga kehidupan, ya. Ada hutan sebagai paru-paru dunia, ada hutan sebagai sistem tata air, ya, sistem penangkap air, penahan air, ya. Kalau tidak ada hutan maka orang akan susah mendapatkan air, ya. Seperti itu, ya. Hutan juga sebagai paru-paru dunia agar manusia bisa menghirup udara, bernapas dengan sempurna dan baik, ya. Kalau tanpa hutan manusia tidak bisa hidup, ya. Tanpa udara manusia tidak bisa hidup, tanpa air manusia nggak bisa hidup, ya. Nah, implikasinya artinya tanpa sumber daya alam dan lingkungan sistem ekonomi tidak berjalan, ya. Artinya diperlukan sumber daya alam itu agar ekonomi berjalan karena dia merupakan sumber bahan baku, ya, tapi harus arif memanfaatkannya. Itu prinsipnya, ya. Yang kedua, implikasinya pembangunan ekonomi itu harus berkelanjutan dan ramah lingkungan, ya. Jadi intergenerational dan intergenerational equity, ya. Ada pemerataan, ada keadilan antar generasi itu. Jangan generasi sekarang aja yang enak-enak misalnya menikmati sumber daya alam yang berlimpah, lalu anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati lagi sumber daya alam itu, hidup merana, ya, dengan sumber daya alam yang sudah habis, ya, terkuras semua, ya. Ketiga, implikasinya manfaat atau benefit, ya, dari sumber daya alam itu harus melebihi korbanan, ya, atau biaya, ya, untuk kesejahteraan manusia dan menguntungkan semua pihak tanpa satupun dirugikan, atau yang disebut dengan Pareto efisien atau Pareto optimal yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan kemarin, ya. Jadi artinya dalam setiap pemanfaatan sumber daya alam harus dihitung secara keseluruhan, ya, secara gradual, ya, bahwa manfaatnya atau keuntungan itu lebih dari kos atau biaya yang ditanggung oleh masyarakat, ya. Ya. Jadi dia mensejahterakan semua, bukan mensejahterakan segelintir orang mengorbankan banyak orang. Jadi paling tidak prinsipnya itu dalam pengelolaan sumber daya alam itu Pareto efisien, ada yang diuntungkan dan tidak satupun orang yang dirugikan. Jadi kalau misalnya ada 1 juta penduduk Indonesia atau suatu kampung misalnya, di suatu kampung misalnya, lalu ada perusahaan misalnya, perusahaannya boleh untung, ya, ya, tapi paling tidak, ya, minimal tidak ada masyarakat di suatu perkampungan itu yang dirugikan, ya. Kalau ada yang dirugikan maka namanya tidak Pareto efisien, ya. Ya. Nah, jadi artinya boleh dong mahasiswa menuntut kalau karena berdirinya sebuah perusahaan di suatu lingkungan kita
membuat banyak bencana dan kerugian bagi masyarakat. Misalnya dulu airnya bagus, bisa untuk minum, bisa untuk mandi. Sejak ada perusahaan itu yang membuang limbah ke sungai, masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan sungai itu untuk air minum dan mandi ya, karena mengandung bahan berbahaya dan beracun ya. Nah, ini harus dituntut. Kita minta ganti rugi dengan perusahaan. Ya tidak bisa dia untung tapi masyarakat jadi buntung ya. Nah, itu yang tidak adik-adik sekalian. Nah, jadi ini kalau Anda perhatikan penting peranan sumber daya alam ini karena implikasinya juga dampaknya begitu luas ya bagi kehidupan manusia ya. Nah, perhatikan ini data tahun 2098 2023 ya. Ya, ya. Dari 2003 2023 ya. Nah, bagaimana bencana ya yang terjadi, tanah longsor ada 245 kasus, gempa bumi dan lain sebagainya ada 46 kasus, banjir ada 302 kasus, yang menyebabkan rusaknya lingkungan yang luar biasa. Ya. Nah, tentu kita bertanya, apa penyebab tanah longsor dan banjir ini ya? Tentu dampak dari ulah tangan manusia yang mengelola sumber daya alam secara sembrono ya, sehingga terjadilah musibah-musibah itu akibat kecerobohan manusia yang rakus dan serakah itu ya. Nah, ini biaya perbaikan hasil eksploitasi versus kerusakan infrastruktur ya. Ya. Untuk kasus hutan saja ini, kebetulan ada datanya untuk hutan ya, kayu ya. Ya. Bayangkan di tahun 2005 hasil dari penebangan kayu di wilayah Kalimantan Timur sana, di Kalimantan sana ya, cuma hanya sekitar 7 miliar ya, 7 miliar ya, hasil penebangan kayu. Tapi biaya perbaikan infrastruktur akibat banjir itu 41 miliar ya. Jadi artinya orang yang waras tentu tidak akan memberikan izin penebangan kayu itu seharusnya ya. Tetapi karena penebang kayu itu dapat 7 miliar, disogoknya pengambil kebijakan 2 miliar, dia masih untung 5 miliar, pejabatnya dapat kaya 2 miliar, lalu pejabatnya berlari misalnya, atau berhenti, tidak jabat lagi misalnya, dia sudah bawa kekayaan 2 miliar, atau pengusaha penebang kayunya itu dapat 7 miliar juga dia ngilang, pergi ke Malaysia atau ke Singapura sana, lalu infrastruktur yang rusak akibat penebangan kayu itu karena banjir misalnya 41 miliar yang harus ditanggung oleh negara. Jadi artinya hanya orang-orang bodoh saja yang mau dapat 7 miliar tapi rugi 41 miliar. Ya. Kalau orang cerdas tidak akan mau seperti itu ya. Nah, ini faktanya seperti itu ya. Ini kemampuan reboisasi ya. Dan rehabilitasi pembangunan HTI data yang ada 2001, 2019 sampai 2003 ya. Ya. Jadi laju reboisasi itu hanya sekitar 361 ribu hektar ya. Ya, tahun 99 dan sekitar 365 ribu hektar pada tahun 2003 ya. Nah, di bawahnya lebih rendah. Nah, bayangkan laju reboisasi dan rehabilitasi kalau kita masukkan juga pembangunan HTI itu ya paling tinggi cuma hanya sekitar 390 ya. Yang terakhir 2003 itu 365 tambah 24 ya. Sekitar 390 ribu hektar saja. Sementara degradasi yang terjadi di Indonesia, laju degradasi saat ini kalau Anda perhatikan sekitar 3 juta hektar per tahun ya. Kenapa tidak hancur Republik ini ya? Rusaknya, hancurnya hutan itu 3 juta hektar per tahun, yang direhabilitasi cuma 365 ribu. Cuma hanya sekitar 10% saja yang bisa direboisasi. Sedangkan lahan kritis akibat penebangan hutan segala macam itu sampai 23 juta hektar lebih ya, sekarang ini ya. Ya.
Nah, bayangkan ya, artinya mungkinkah perolehan pemerintah dari pengusahaan hutan itu mampu menutupi untuk reboisasi dan reboisasi? Tidak mampu, tidak akan bisa ya. Ketidakcermatan dalam menentukan nilai sumber daya alam inilah yang mengarah pada malapetaka dan bencana yang terjadi secara masif dan gradual ini ya. Ya, jadi ya. Nah, isu strategi dalam valuasi ekonomik itu ya adalah depresi ya. Jadi depresi itu adalah perlu diperhitungkan ya, karena depresi itu artinya berkurangnya sumber daya alam itu, lalu degradasi perlu biaya rehabilitasi yang rusak perlu diperbaiki ya, perlu direhabilitasi. Nah, maka perhitungan ekonomiknya harus jelas, manfaat harus lebih dari korbanan. Katakan tadi, artinya tidak mudah pemerintah itu memberi izin misalnya konversi hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi misalnya, tidak mudah ya, harus betul-betul didasarkan pada kajian yang cermat dan cerdas ya. Tapi manakala sogok yang bermain di situ ya, orang tidak berpikir cermat dan cerdas lagi ya. Oh, saya jadi pejabat misalnya cuma hanya 4 tahun loh ya, tahun depan saya habis ya, orang mau jogok saya 10 miliar sekarang ya ambil aja lah, urusan rusak bukan urusan saya, itu urusan penduduk masyarakat Indonesia, mau ngapain urusan mereka lah. Itu yang banyak terjadi saat ini, artinya pemimpin yang tidak memikirkan kesejahteraan dan nasib rakyat banyak ya, orang banyak ya. Maka kalau itu yang terjadi, jangan Anda pilih pemimpin yang seperti itu ya. Kalau pemimpin yang korup, yang nyogok, yang mau jadi pejabat sogok sana sogok sini, itu pasti pikirannya mau balik duit dulu, kembali modal dulu ya. Iya. Tapi itulah susahnya rakyat Indonesia ini ya. Dikasih uang 50.000 aja dia mau milih orang yang nunjuk duit itu. Padahal orang yang nunjuk duit itu akan membuat hidupnya sengsara selama-lamanya ya. Nah, jadi yang pertama itu, lalu tanpa memperhitungkan depresi dan ongkos rehabilitasi serta nilai ekonomi total atau holistik ya, sumber daya alam cenderung dihargai murah ya, tidak mencerminkan kelangkaan. Lalu akan terjadi over exploitation, dan ujungnya adalah pasti terdegradasi ya. Rusak artinya ya. Nah, maka prioritas kita tujukan pada sektor yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah ya, bukan pada nilai kepentingan keberadaan suatu sumber daya alam ya, tapi lebih ke likuidasi atau merger sektor yang tidak produktif ya, alokasi dana untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak memadai, akselerasi eksploitasi sumber daya alam, disinsentif dan bagi kegiatan konservasi ya. Nah, jadi perlu dialokasikan dana untuk lingkungan yang kritis ya, ada akselerasi bagaimana kita buat sedemikian rupa sehingga eksploitasi sumber daya alam itu bisa berjalan efisien. Nah, ya. Lalu jangan sampai terjadi ya, harus ada insentif untuk kegiatan konservasi itu ya. Biaya eksternal belum diperhitungkan, belum internalisasi biaya eksternal, perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam atau economic resources valuation dapat dijadikan alat untuk menaksir depresi, biaya rehabilitasi, analisis biaya dan manfaat secara holistik belum sepenuhnya dipahami, perlu penguatan kemampuan pengetahuan dari para pemangku kepentingan dinas dan instansi terkait ya. Nah, ini perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam ya, atau yang saya sebut valuasi ekonomi. Kalau kita ngomong valuasi ekonomi, maka itu kita kira bahasa kitanya adalah penilaian ekonomi ya, sumber daya alam ya. Nah, ya. Jadi nilai ekonomi itu diartikan sebagai karakteristik ya atau kualitas dari sesuatu barang dan jasa
yang menyebabkan atau membuat sesuatu tersebut dapat dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. Ya. Jadi artinya bagaimana tegakan hutan itu bisa ditukar dengan nilai ekonomik dari apa yang ditopang atau disupport oleh keberadaan hutan itu. Ya. Nah, penilaian atau valuasi ya ekonomi sumber daya alam lingkungan adalah serangkaian upaya atau proses untuk mengkuantifikasi dan memberi nilai moneter ya, dalam satuan uang, dalam duit ya, atau monetizing ya, atas barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan, sehingga nilai barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan tersebut dapat diketahui baik yang bersifat manfaat maupun korbanan biaya. Ya. Teknik valuasi inilah yang kita perlukan ya, karena tidak semua manfaat maupun biaya atas penggunaan barang dan jasa sumber daya alam lingkungan itu memiliki harga pasar. Ya. Bagaimana misalnya keberadaan pohon bisa menahan erosi. Harus cermat kita berapa nilai pencegahan erosi itu. Maka kita bisa dekati dengan biaya pengganti. Kalau itu rusak, untuk mengatasi erosi itu misalnya perlu dibangun bendungan, perlu dibangun teras-teras bangku atau teras sharingnya untuk menahan erosi itu ya. Nah, itu mahal kan? Nah, itu artinya keberadaan hutan itu ya. Nilainya bisa kita sebandingkan dengan biaya pengganti kalau seandainya keberadaan sumber daya alam itu rusak atau tidak ada ya. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada Anda inti perkuliahan kita hari ini ya. Nah, jadi ini ada metode perhitungan nilai sumber daya alam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Perhatikan ketua kelompok A, ada berapa kelompok, Dek? Saya lupa nih. Ini kita bagi tugas ini. Halo? Nah, ini sudah pada tidur semua ini. Nah, sudah pada hilang beberapa dari kamera ya. Ya. Ketua kelompok A, coba ada berapa kelompok? Kelas A. Ngomong ketua kelompoknya. 6, Pak. 6. Kelas B ada berapa? Halo? Ketua kelas B-nya ada enggak? Siapa? Yang kelas B ini Agni kalau tidak salah ketua kelasnya, bukan? Kalau salah yang A6, yang B itu 7 ya kalau nggak salah. 7 atau 8? Halo? Saya lupa. Mana nih kelas A, kelas B, ketua kelompok B? Nggak pernah hadir di kelas ini. Halo? Untuk kelas B ada 8 kelompok, Pak. Berapa? Berapa? Mana nih ketua kelasnya? Nah, ditanya kok nggak nyaut-nyaut, lambat sekali ya namanya. 8 kelompok, Pak. Nah, inilah ngomong dong 8 kelompok kelas B. Kau karena apa nih? Kau baru masuk apa? Tidak, Pak. Tadi gangguan sinyal. Oh, ya. Oke, jadi artinya ada 14 kelompok ya. Nah, 14 kelompok. Lalu ini ada 8, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 metode perhitungan ya. Nah, pas ya. Jadi tolong ketua kelasnya dibagi ya. Jadi artinya kelas A metode 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kelas B mulai dari yang 7 ya, satunya ya. 7, lalu ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pas. Jadi ada 2 kelompok kebagian untuk membuat ulasan ya, membuat referensi atau bahan untuk
kertas kerja atau paper ya, membuat paper masing-masing metode perhitungan ini. Anda cari di internet banyak. Ini sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas Anda yang lalu ya. Nah, jadi artinya misalnya kelompok 1 nanti saya minta untuk membuat paper tentang metode penilaian kontingensi ya, contingent valuation method ya. Nah, jadi papernya itu tidak perlu seperti makalah seminar, ada latar belakang, pendahuluan, ya, tinjauan pustaka, permasalahan, tujuan, nggak perlu begitu ya. Papernya itu saya minta yang pertama adalah ya konsep langsung saja konsep perhitungan metode nilai kontingensi. Nah, Anda ceritakan aja ada bagian-bagian cara perhitungan itu seperti apa. Ya. Nah, jadi yang pertama, bagian pertama itu adalah cara, metode, konsep atau teori ya dari perhitungan nilai ekonomi sumber daya alam itu. Lalu setelah Anda bahas semua caranya, metodenya, bagian kedua itu adalah contoh perhitungannya. Contoh perhitungan Anda cari. Ada ya banyak di internet itu contoh perhitungan misalnya hutan lindung dengan menggunakan metode CVM misalnya. Seperti apa ya? Atau contoh perhitungan misalnya pembangunan bendungan dengan menggunakan metode CVM ya, contingent valuation method ya. Jadi inti dari metode kontingensi ini atau CVM ini kan ini kita melakukan pengukuran dengan mengetahui willingness to pay dan willingness to accept ya. Jadi artinya dengan sebuah survei kita tanya seseorang untuk mendapatkan manfaat itu dia sanggup bayar berapa ya ya dia sanggup membayar berapa, willingness to accept willingness untuk seorang untuk mendapatkan manfaat itu dia sanggup membayar berapa, willingness to pay ya. Lalu kalau seandainya sumber daya alam itu rusak rusak atau masyarakat ditanya berapa dia bersedia atau mau menerima kompensasi atas kerusakan lingkungan itu berapa, itulah yang disebut dengan willingness to accept. Misalnya Anda ditanya bapak-bapak yang tinggal di misalnya kawasan hutan lindung misalnya, hutan lindung ya, Anda disuruh pindah dari kawasan hutan lindung ini kan, nah, berapa Anda mau dibayar misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira contoh sederhananya ya. Atau misalnya Anda mau ada taman misalnya, taman itu mau digusur, mau dijadikan mall ya. Anda mau dibayar berapa agar taman itu bisa diganti dengan mall ya. Itu namanya willingness to action. Jadi ke willingness to pay itu berapa, keinginan untuk dibayar, keinginan untuk membayar ya. Jadi itu maksudnya kira-kira lebih kurang ya. Nah, itu Anda cari nanti di internet ya. Cari banyak sekali itu ya, baik yang bahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris ya. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu coba cari referensi bacaan yang Anda tulis ya. Sesungguhnya bagaimana betul konsep metode biaya perjalanan atau travel cost method ya. Jadi untuk menilai seberapa harga sumber daya alam itu dilakukan biasanya dengan travel cost method ini ya. Misalnya berapa nilai harga Taman Komodo yang ada di mana, di Labuan Bajo ya, di Sulawesi sana ya. Ya. Nah, untuk mengukur itu maka bisa kita lakukan dengan pendekatan biaya perjalanan ya, atau travel cost method ini ya, sebagai pembelanjaan seseorang ya, atau relative preference ya, untuk menikmati aset lingkungan itu ya. Kita ukur, kita survei ya. Berapa kunjungan per minggu, berapa kunjungan per bulan, berapa kunjungan per tahun. Lalu
berapa orang bersedia menghabiskan uang untuk mengunjungi Taman Komodo itu ya, tempat konservasi komodo itu ya. Ya, misalnya kalau di sana itu di Taman Komodo itu ada misalnya 10 juta kunjungan per tahun misalnya ya, katakanlah begitu. 10 juta kunjungan per tahun. Lalu setiap orang rata-rata minimal menghabiskan misalnya 10 juta untuk pergi ke sana ya. Maka Anda kalikan saja 10 juta kali 10 juta ya. Berapa nolnya itu? 10 juta itu nolnya 7, nolnya 14 ya. Nolnya 14 ya. Maka kalau 14, 12 itu 1 triliun ya kalau 12 ya. Jadi artinya 10 kali 10, 100. 100 triliun nilai artinya ekonomik ya. Taman Komodo itu per tahun 100 triliun ya. Ya. 100 triliun. Bayangkan begitu besar misalnya ya. Nilai keberadaan dari Taman Komodo itu, nilai ekonomiknya dengan pengukuran biaya perjalanan ini. Biaya perjalanan ini ya. Itu ya. Jadi Anda bisa pelajari ini ya per kelompok ya. Nanti satu-satu kelompok saya minta paparan ya juga ini paparan ya. Kalau tidak cukup di waktu kuliah, saya akan ambil satu SKS ya yang digunakan untuk khusus presentasi di luar kuliah ya. Ya. Karena ini 3 SKS ya, jadi harus 2 SKS kuliah, 1 SKS itu harus kita presentasi dan diskusi ya. Dan seterusnya ini ya, yang kelompok berikutnya ini bagaimana metode perhitungan penilaian ekonomi sumber daya alam atau valuasi ekonomi dengan metode harga hedonik atau hedonic price ya. Nah, Anda cari di internet itu banyak ya yang menjelaskan tentang bagaimana mengukur nilai sumber daya alam itu dengan hedonic price ya atau HPM ya atau harga hedonik ya. Nah, bagaimana harga hedonik ini bisa kita ukur kualitas jasa lingkungan itu melalui penilaian harga barang pengganti atau kondisi lingkungan yang berbeda ya, hedonic price itu ya. Jadi begini ya, misalnya salah satu contoh ya perhitungan nilai sumber daya alam yang menggunakan metode harga hedonik ini biasanya ya kalau Anda mau membeli rumah ya, beda harganya kalau lingkungannya banjir, kumuh, dengan tempat yang bebas banjir dan lingkungannya asri. Misalnya, kalau Anda beli rumah yang sering banjir, itu murah, jatuh harganya ya. Misalnya, pasaran harga rumah tipe 36 misalnya di tempat yang sering banjir itu murah, cuman sekitar 200 juta saja misalnya ya. Tapi untuk lingkungan yang asri, lingkungan yang bebas banjir, lingkungannya asri, bagus, tertata, harganya bisa 3-4 kali lipat yang lingkungan yang suka banjir ini tadi. Jadi kalau yang suka banjir cuma 200 juta, yang asri dan bebas banjir tadi bisa harganya sampai misalnya 600-700 juta. Ya. Seperti itu. Itu cara orang mengukur nilai sumber daya alam berdasarkan hedonic price nih ya. Nah, lalu yang berikutnya metode dosis respon ya atau the dose respon method ya. Nah, kita menghitung nilai kerugian ekonomi pencemaran terhadap manusia, hewan atau tumbuhan dengan metode harga pasar atau harga bayangan yang disebut dengan pseudo price ya, harga bayangan. Nah, bagaimana dengan metode dosis respon ini begini, misalnya ya. Pabrik PLN misalnya katakanlah pabrik pembangkit listrik batubara ya. Nah, bisa seperti itu ya. Pabrik pembangkit listrik batubara yang dibangun di tengah perkampungan misalnya. Dia bangun di tengah perkampungan ya. Maka salah satu yang dihasilkan
dari pabrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara itu adalah asap tebal yang hitam, ya, asap tebal yang hitam yang bisa mencemari udara sekitar lingkungan yang ada penduduknya di sekitar itu, ya. Nah, ya. Sehingga akibat pencemaran lingkungan itu misalnya banyak yang kena penyakit sesak napas, banyak yang kena penyakit batuk pilek, banyak yang kena paru-paru kotor misalnya. Belum lagi misalnya asap dari pembuangan pembangkit listrik itu misalnya bisa menyebabkan hujan asam yang membuat korosif misalnya semua peralatan rumah tangga yang terbuat dari besi, misalnya mobil mudah karatan dan lain sebagainya. Maka bisa kita ukur berapa kerugian, ya, ekonomi akibat pencemaran yang disebabkan oleh asap buangan dari pembangkit listrik tenaga batubara itu, ya. Nah, jadi seperti itu kita mengukurnya sehingga bisa kita nilai keekonomikan, ya, berapa nilai duitnya, ya. Misalnya dia berobat untuk paru habis 50 juta, dia berobat untuk batuk pilek dikalikan sekian juta penduduk habis sekian miliar, sehingga ditotalkan 100 miliar misalnya kerugian ekonomi masyarakat akibat keberadaan pembangkit itu. Maka artinya kalau pembangkit itu untungnya kurang dari 100 miliar, rugi artinya perekonomian kita, ya. Kalaupun dia dapat 100 miliar artinya baru hanya cukup untuk mengganti kerugian masyarakat di sekitarnya saja, ya. Artinya perusahaan itu sebenarnya tidak untung apa-apa kalau itu digunakan untuk ganti rugi kerugian masyarakat di sekitar pembangkit itu saja. Jadi artinya apa? Harus dipastikan betul. Kalaupun itu mau dibangun, paling tidak artinya perusahaan itu bisa untung misalnya 500 miliar. 100 miliar untuk mengganti kerugian masyarakat, 400 miliar untuk keuntungan dan operasional perusahaan. Kalau di bawah itu nggak boleh beroperasi. Nah, itulah dia valuasi ekonomi yang cermat, ya, dari perhitungan sumber daya alam ini, ya. Nah, lalu yang berikutnya metode biaya penggantian, replacement cost method, ya. Nah, maka ini lebih sederhana, ya, bagaimana kita menilai sumber daya alam itu dengan biaya pengganti, ya, atau perbaikan atau rehabilitasi dari sumber daya alam dan lingkungan yang dimanfaatkan, ya. Contoh sederhana misalnya, ya, keberadaan hutan, ya. Salah satu keberadaan hutan itu adalah misalnya dia menghasilkan serasa, ya, serasa yang busuk, ya, dan menghasilkan pupuk organik untuk tanah, ya. Nah, kalau hutannya tidak ada dari sisi pupuk saja, artinya lahannya itu tidak ada lagi pupuk alami yang termekanisme sedemikian rupa dengan daun gugur lalu membusuk lalu jadi humus menjadi pupuk. Nah, berapa kerugian kalau hutan itu nggak ada lagi yang bisa menyuburkan lahan di bawahnya itu, ya. Artinya kita perlu belikan pupuk, bisa pupuk kandang yang sesuai dengan pupuk organik itu misalnya untuk menyuburkan lahan 1 hektar itu perlu misalnya 1 ton pupuk kandang, ya. Kalau 1 ton pupuk kandang itu harga per kilonya misalnya katakanlah Rp5.000, ya, maka Anda kalikan 50.000 kali 1.000 itu artinya 50 juta per hektar. Akibat hilangnya hutan itu, untuk menyuburkan lahannya perlu diganti dengan pemupukan buatan, ya, dengan pupuk kandang yang harus bernilai 50 juta. Artinya kalau hasil tebangan hutan itu jauh lebih kecil, ya, dari kehilangan manfaat yang terjadi sepanjang waktu dan selamanya, misalnya kalau kehilangannya permanen, ya. Kalau kehilangan cuma beberapa tahun saja, kita itu berapa tahun, ya. Tapi kalau kehilangan permanen, bisa kita hitung kehilangan sepanjang waktu atau selama-lamanya, ya. Berapa kerugian kalau itu tidak ada digantikan, Mak. Atau misalnya hutan gundul, suhu udara naik, orang kepanasan, maka orang beli AC. Nah, biaya pengganti untuk agar udara sejuk itu dengan AC itulah yang disebut dengan replacement cost. Replacement cost, ya. Nah,
Jadi replacement cost itu artinya kalau sumber daya alam itu, keberadaan alam itu tidak ada, berapa untuk menggantikan fungsinya ya. Nah, seperti itu ya. Jelas ya adik-adik ya. Nah, lalu yang berikutnya itu metode perilaku peredaan atau mitigation behavior ya. Ya. Metode peredaan ini maksudnya pemulihan ya atau calling down ya, metode perilaku peredaan atau calling down ya. Ini disebut mitigasi ya. Mitigasi itu berapa untuk menormalkannya kembali ya, menormalkannya kembali. Nah, ini metode mitigation ini diobservasi dalam konteks polusi ya, misalnya untuk mengurangi dampak kebisingan orang membeli insulator ya. Nah, biaya tersebut dijadikan dasar untuk mendekati manfaat pengurangan kebisingan. Ya. Tahu Anda insulator? Insulator itu adalah semacam peredam, ya. Peredam. Jadi kalau misalnya Anda mau buat ruangan kedap suara, jadi dindingnya itu dibuat pakai rongga 2 lapis ya. Ada lapisan kosong di tengahnya itu diisi absorber, ya. Insulator ya, yang bisa menyerap suara sehingga sekeras apapun suara di luar, kalau Anda berada dalam gedung itu tidak terdengar lagi ya, tidak berisik lagi ya, karena dia sudah ada lapisan yang meredam ya putaran suara dari luar itu. Itulah insulator namanya ya. Nah, jadi artinya berapa biaya yang diperlukan untuk biar kita tidak kena bising ini ya. Ya, untuk mencegah biar kita tidak terdampak bising itu dengan insulator itu disebut mitigation behavior. Bagaimana kita mencegah kebisingan itu dengan menciptakan barrier ya atau insulator ya. Yang terakhir biaya terluang atau opportunity cost. Nah, ini juga dasar yang banyak digunakan ya dalam penghitungan valuasi ekonomi sumber daya alam, yaitu dengan menghitung seberapa besar kerugian atau manfaat dari sesuatu pemanfaatan alternatif. Ya. Jadi misalnya Anda tidak jadi misalnya nanam karet karena sekarang Anda milih nanam kelapa sawit. Ya. Nah, maka opportunity cost-nya adalah karet yang hilang yang tidak jadi Anda usahakan, tetapi Anda mengusahakan sawit. Ya. Nah, artinya tentu Anda memilih sawit itu karena mungkin dalam perhitungan Anda sawit lebih baik, lebih menguntungkan daripada karet. Kalau karet misalnya saya cuma hanya untung 1 juta per hektar, tapi kalau sawit saya untung 1,5 juta per hektar. Ya. Jadi artinya Anda memilih sawit, Anda kehilangan kesempatan 1 juta dari karet. Ya. Maka artinya opportunity cost Anda nanam sawit itu adalah 1 juta. Hilang kesempatan Anda untuk dapat penghasilan atau manfaat dari karet karena Anda memilih untuk usahakan kelapa sawit. Atau seperti yang saya ceritakan kemarin, Anda memilih jadi mahasiswa, ya, menunda bekerja, ya selama 4 tahun, ya, seharusnya Anda tamat SMA bisa langsung bekerja, ya. Berapa manfaat yang hilang dan berapa perkiraan manfaat yang Anda dapatkan dengan Anda jadi sarjana misalnya. Kalau tamat SMA misalnya Anda cuma hanya bisa kerja jadi office boy, ya, jadi administrasi, tukang ketik lah, tukang apalah ya. Pokoknya jadi level manajemen yang paling bawah lah ya. Kalau tamat SMA, Anda digaji paling misalnya 1,5 juta, 1 juta ya. Lalu Anda berharap dengan menunda bekerja langsung tamat SMA, Anda masuk perguruan tinggi jadi mahasiswa selama 4 tahun, lalu lulus menjadi seorang sarjana, ya, menjadi seorang sarjana, harapannya tentu Anda bisa jabatan yang lebih baik, paling tidak middle manajemen ke atas lah jabatannya itu, kepala bagian atau direktur ya atau manajer ya, tentu dengan gaji yang lebih besar. Ya artinya tidak mungkin Anda tamat kuliah capek-capek, cuman bergaji 1 juta ya. Sama dengan tamat SMA, apa gunanya? Ya, artinya
Tidak berguna Anda kuliah itu. Tapi harapannya kalau SMA gajinya 2 juta, setelah kuliah Anda itu bergaji paling tidak 4 juta atau 5 juta. Itu baru ukurannya seperti itu. Jadi artinya Anda ukurannya itu Anda mau bekerja itu kalau gajinya di atas 2 juta. Karena Anda sudah berkorban selama 4 tahun sejak taman SMA menunda untuk bekerja dengan gaji 2 juta, lalu jadi sarjana masih gaji 2 juta, nggak mau Anda ya. Jadi opportunity cost-nya, imbangnya adalah nanti Anda mau masuk kerja kalau gajinya lebih dari 2 juta itu. Tentu berimbang dong, kalau cuma lebihnya 100 ribu, ya mungkin Anda masih nggak mau ya. Nggak sebanding kuliah 4 tahun cuma naik 100 ribu gajinya ya. Paling tidak sudah kuliah 4 tahun 2 kali lipat gajinya paling tidak ya. Harapannya seperti itu ya. Ya. Jadi inilah ketujuh metode yang harus Anda buat papernya ya. Harus sudah selesai minggu depan ya, paper ini ya. Ya. Minggu depan tolong dikumpulkan semua ketua kelompoknya ya. Artinya kelompok kelas A 1 2 3 4 5 6 ya. Lalu yang kelompok B ya. Ya, ada 7 kelompok. Ada berapa? 8 ya, ada 8 kelompok ya. Benar ya, ada 8 kelompok ya. Ya. 8 kelompok, jadi kelompok satunya ambil yang ketujuh ini, lalu kelompok duanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 kelompok. Sampai 8 kelompok ya. Jadi semua ada yang terdistribusi ya. Di kelas A ada 6 metode, di kelas B itu ada 7 dan ditambah 1 yang mengulang ada. Jadi artinya di kelas B itu ada yang biaya terluang ini dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 8-nya ya. Oke, paham nggak? Kira-kira ketua kelas, halo? Paham ya semua ya? Semua yang hadir kuliah ini paham ya? Paham, Pak. Ya, tolong mulai dari selesai kuliah ini di searching lah ya bahan-bahannya itu. Boleh dari internet, boleh dari buku-buku atau dari textbook ya yang Anda cari di perpustakaan, silakan ya. Boleh semua ya. 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 Nah, ini sudah pada ngilang semua ini ya. Ini sudah tinggal layar-layar mati tanpa gerak ya, tanpa kehidupannya. Kalau Anda cuma hanya matikan kamera, itu layarnya tanpa kehidupannya. Ya. Layarnya mati tanpa kehidupannya. Ya. Nah, ya itulah kalau kuliah online itu sebagian yang moral hasadnya rendah itu ya tidur dia ya. Matikan kamera, tidur dia atau kerja yang lain ya. Ya, makanya ini terpaksa saja saya kuliah online. Kalau enggak tuh saya lebih senang offline karena dengan kuliah offline itu paling tidak saya bisa memantau etik moral Anda selama perkuliahan ya. Saya bisa pastikan bahwa Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada diskusi. Halo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk materi kuis itu cuma di bab 9 atau ada tambahan, Pak? Ya, kalau Anda tanya ada tambahan, tambahannya materi kuliah hari ini. Ya? Baik. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Saya kira ini bisa Anda baca ya. Pak, di slide ini kan masih banyak ini saya punya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya, ada faktor yang mempengaruhi pendugaan. Ya. Saya tidak bacakan semua, Anda bisa baca lah ya. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pendugaan nilai sebenarnya? Potensi, persepsi, hak pemilikan, pengetahuan, teknik perhitungan, kuesioner, keahlian, ya. Itu yang mempengaruhi ya, itu teknis ya. Nah, lalu manfaat valuasi ekonomi ya. Bisa Anda baca, menghitung kerugian, menghitung biaya pencegahan, menghitung tarif pajak retribusi,
ya, tarif tiket masuk Taman Nasional, kompensasi yang harus dibayar, alokasi investasi, ya, analisis biaya dan manfaat dengan AMDAL, perhitungan neraca dan lain sebagainya, ya. Tolong yang kameranya, yang speakernya on itu dimatikan, di mute dulu, ya. Nah, ini hasil-hasil penelitian tentang valuasi ekonomi sumber daya alam, ya. Nah, ya. Ini identifikasi manfaat biaya sumber daya alam lingkungan, ya. Bagaimana kita menghitung, ya, sumber daya hutan, ya. Jadi di hutan itu ada kayu dan hutan, hasil hutan non kayu, ya. Kalau kayu ya kayu tegakannya itu. Tapi HHNK itu hasil hutan non kayu itu seperti misalnya madu lebah, di situ ada tumbuh beberapa jamur yang bernilai ekonomi, misalnya ada hewan, ada satwa yang bernilai dan lain sebagainya, ya. Ini mudah dihitung, ya, kalau yang fisik kayu dan hasil hutan lainnya itu bisa dihitung. Tapi yang susah dihitung ini misalnya apa nih, aliran permukaan, erosi, ya, evaporasi, ya, itu susah hitungnya, ya. Nah, jadi di sini ada sumber daya hayati, ada wisata cagar budaya, ada hidrologi, ada fungsi produksi daerah hilir, ada non-use value, terdiri dari back use value dan eksistensi value. Jadi non-use value ini, back use value itu nilai warisan, ya. Eksistensi value itu nilai harap, nilai keberadaan, ya. Jadi bagaimana kita bisa mewariskan sumber daya itu, berapa nilainya untuk generasi yang akan datang. Lalu kita juga bisa menghitung bagaimana eksistensi value atau nilai keberadaan dari sumber daya alam itu, ya. Jadi nanti kita lanjutkan tekniknya minggu depan, ya. Di sini ada nggak tersedia dulu, ya. Nah, ini pengalaman perhitungan nilai ekonomi lokal sumber daya hutan di Jawa Barat, ya. Perhatikan, ya, bahwa di sini dihitung, ya, bahwa sumber daya hutan, ya, di Jawa Barat itu nilainya, bentar, ya, saya pulkan dulu aja biar enak, ya. Saya pulkan saja dulu. Ya, perhatikan ini. Nah, jadi ini ada cagar budaya. Ini cagar budaya itu ada fungsinya untuk air, yang mengatur hidrologi, ada sumber daya hayati, flora dan fauna, ada wisata curug dan kawah alam, ya. Nah, ya. Nah, nilai ekonomi, ya, nilai ekonomi dari nilai ekonomi sumber daya hutan per hektar berdasarkan pendekatan konsumen ini, ya. Jadi yang warna ini untuk Bogor, yang ini untuk Garut, yang itu untuk Sukabumi, ya. Nah, yang ini untuk Bogor, ini Garut, ini Sukabumi. Nah, ternyata perhitungannya berbeda, ya. Nah, jadi nilai ekonomi manajemen lingkungan sumber daya hutan per hektar pendekatan konsumen yang paling besar itu di Garut, yaitu nilainya adalah 29,72 juta rupiah per hektar per tahun. Nah, ini kan mungkin belum tentu akurat, tergantung sudut pandang dari yang menilai juga, ya. Ya. Mungkin ada banyak sumber daya ekonomi yang nilai penggantiannya, replacement cost-nya, yang price hedoniknya tidak tercover dengan sempurna, sehingga nilainya cenderung terkadang lebih rendah. Disitulah kesulitan kita dalam menghitung nilai sumber daya alam, ya. Nah, ini perhatikan hasil evaluasi dampak kebakaran, kerusakan, dan penebangan hutan di Kutai Kartanegara tahun 2001, ya. Ya, berapa nilai ekonomi dari penebangan, kebakaran, dan kerusakan hutan di Kutai Kartanegara, ya. Jadi ini hutan yang terbakarnya ada 165.000 hektar lebih, ya.
Hutan yang rusak ada 82.000 hektar lebih. Sehingga kalau dinilai ya dari sisi kesehatan akibat kebakaran hutan itu 4,68 miliar ya dari erosi tanah. Dihitung ya tanah yang hilang ya, artinya lapisan topsoil tanah yang hilang itu kalau dinilai sekian juta kubik ya, sekian juta ton itu nilainya 331.120 miliar. Bayangkan ya, banyak besar sekali. Kehilangan nutrisi ya. Jadi akibat kebakaran itu habis semua sumber tumbuhan yang ada di dalam hutan itu yang merupakan sumber nutrisi ya, sebanyak 175.654 miliar lebih. Lalu revegetasi hutan untuk menanam vegetasi hutan itu kembali nilainya sekitar 951 miliar lebih. Jadi rata-rata jumlah kerugian akibat kebakaran hutan itu sekitar 507.730 miliar lebih. Jadi berapa ini artinya? Kalau 1.000 miliar kan 1 triliun ya, artinya ini 507 triliun lebih ya. Ya. Akibat kebakaran hutan yang kita anggap sepele ya. Bayangkan ya 507 triliun itu hampir sama dengan separuh dari APBN kita. APBN kita itu sekitar 1.000 triliun ya. 1.000 triliun ya, artinya separuh APBN kita sudah habis. Lalu kerusakan hutan karena penebangan ya, sebanyak 82 juta hektar dan penebangan 13.000 hektar ya. Sehingga kerugian yang total yang didapat adalah sejumlah 102 triliun rupiah ya. Atau rata-rata 1 M per hektar ya. Kalau yang kebakaran tadi sekitar 3 M per hutan, lebih besar ya. Karena kalau dia terbakar habis ya semua vegetasi flora faunanya hancur ya. Kalau cuma hanya ditebang aja masih flora faunanya atau vegetasinya masih bagus ya. Bayangkan dari kerusakan hutan di Kalimantan itu kita rugi perekonomian maksudnya ya, secara ekonomik rugi sebenarnya 610 triliun rupiah. Ya. Bayangkan 600 triliun itu cukup besar sekali ya. Untuk subsidi BBM aja cuma 502 triliun ya. Nah ya, bayangkan ya. Cukup ini kalau tidak rusak untuk mensubsidi BBM ya. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Nah ini perkiraan valuasi ekonomi kerusakan ekosistem Pantura ya, sumber daya alam terpilih. Ya, ini yang dihitung ya. Jadi kalau Pantura itu akibat ekosistemnya rusak karena misalnya hutan mangrovenya habis di depan gundul, sehingga kerugiannya lebih kurang sekitar 4,4 miliar ya. 4,4 miliar, kalau ini lebih kecil ya, dalam jutaan soalnya. 4.402 miliar, jadi arti juta ya, sekitar 4,4 miliar rupiah ya. Nah, ini implikasi kebijakannya bisa Anda lihat ya. Nah, ya. Ya. Akibat kegiatan pembangunan ya, misalnya itu banyak sumber daya yang habis, yang rusak, yang terbakar misalnya. Jadi hutan alam, ada pembukaan wilayah hutan sehingga terjadi terbukanya aksesibilitas ya. Lalu ada yang konservasi, lalu ada pemanenan kayu bulat yang menghasilkan manfaat, ada keterbukaan tajuk, ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Seluruh aktivitas itu ada yang menghasilkan manfaat, lalu ada yang menghasilkan biaya ya. Tinggal kita bandingkan saja, apakah manfaatnya lebih besar dari biayanya ataukah manfaat lebih kecil dari biayanya. Sehingga seorang mengambil kebijakan dengan gampang memutuskan kalau manfaatnya
lebih besar daripada biaya, go proyeknya jalan ya. Tapi kalau manfaatnya lebih rendah dari biaya, proyeknya down, tidak jalan ya, artinya no go ya. Ya, seperti itu ya. Jadi artinya bagaimana pembangunan wilayah itu pemanfaatan pengelolaan proses sumber daya alam itu harus dihitung sedemikian rigid sehingga keluar berapa manfaat, berapa biaya. Tapi manfaatnya itu, biayanya itu bukan dihitung secara letter leg saja, tetapi mencakup semua aspek jasa ekologis, jasa ekosistem yang diukur dengan 7 prinsip yang kita kemukakan tadi ya. Ya, 7 prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Ada hidden ada contingent valuation, ya, ada SPM ya, contingent valuation method, ada menggunakan teknik hedonic price, ada replacement cost, ada mitigation cost dan lain sebagainya tadi ya. Seperti itu ya. Nah, ya, ini kira-kira. Nah, ini perhitungan ekonomi total atau total economic valuation ya, sumber daya alam. Ya, sumber daya hutan ya. Jadi ada nilai guna langsung ujungnya itu ya. Nilai guna itu ada terbagi nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, ada nilai guna opsional ya, ada nilai warisan. Kalau bukan nilai guna itu ada nilai warisan dan ada nilai keberadaan ya. Ya, ini bisa Anda lihat ya. Misalnya nilai guna langsung itu penghasilan kayu, hasil hutan non kayu, HHNK itu ya. Lalu nilai guna tidak langsung itu rekreasi, fiksasi karbon, produksi oksigen, hidrologi ya. Nah, ini dari sudut pandang pembangunan seperti apa, dari sudut pemandangan konservasi seperti apa. Ini manfaat total ya. Ya, manfaat total, ini manfaat total konservasi ya, yang dihitung berdasarkan nilai guna, nilai warisan dan nilai keberadaan ya. Jadi ini rumusnya secara singkat seperti ini. Jadi net economic sebenarnya yang benar total economic valuation ya, atau nilai ekonomi total di Indonesia kan ya. Bahasanya campur-campur jadi ya. Bahasa Inggrisnya total economic valuation, bahasa Indonesia nilai ekonomi total itu adalah nilai guna ditambah bukan nilai guna ya, atau nilai use valuation dan non use ya, non use valuation ya. Jadi yang nilai guna ada nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, ada nilai guna opsional. Yang nilai bukan nilai guna itu ada nilai guna, ada nilai warisan dan ada nilai keberadaan ya. Jadi ini sederhananya seperti ini. Tapi untuk menghitung satu-satu ini itu bukan hal yang gampang. Itulah pendekatannya dengan 7 metode yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang Anda saya suruh siapkan papernya biar lebih paham ya. Ini perhitungan nilai ekonomi total sumber daya hutan di Jambi dan Kalteng ya. Anda bisa baca ya bagaimana nilai ekonomi total ya, lahan kering, lahan basah berbeda-beda ya. Kalau lahan kering itu ternyata lebih rendah nilai ekonominya dari lahan basah ya, karena lahan kering lebih besar ya dari lahan basah ya. Karena lahan kering itu lebih banyak anunya ya, sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan nilai ekonomi yang tinggi ya. Bahkan nilai ekonomi total dari sumber daya lahan kering ini 124 dalam apa ini, dalam jutaan, dalam miliar, ada keterangan di atas. Rupiah hektar per tahun ya. Oh, kecil dong, dalam jutaan ya, tapi per hektar ya. 124 juta per hektar lebih kurang untuk lahan kering, 115 juta per hektar untuk lahan basah. Bayangkan kalau ada 1 juta hektar ya, lahan misalnya di pantai timur Sumatera Selatan, di daerah Oki itu, yang dikuasai oleh Sinarmas Group dan kawan-kawan itu, nilai ekonomiknya kalau kita kalikan 115 kali 1 juta itu berapa? 115 juta artinya hampir lebih kurang 115 triliun ya per tahun ya. Nah, bayangkan 115 triliun ya.
kalau mereka usahakan dengan hati itu mungkin nilainya bisa 300 triliun per tahun ya. Nah, lalu pemerintah dapat apa? Pertanyaannya, masyarakat dapat apa? Terjadi nggak distribusi atau pemerataan di situ? Kalau nggak terjadi, tutup aja, cabut izinnya ya. Itu nunggu kalau Anda jadi gubernur ya, kalau Anda semua deklarasikan yang jadi gubernur ya. Karena lama itu 100 tahun soalnya izin konsesinya ya. Jadi kalau Anda jadi gubernur 10 tahun lagi bisa ya. Ya ini kebijakan perencanaannya. Jadi bagaimana identifikasi manfaat biaya, bagaimana rasional dalam membuat keputusan, lalu bagaimana kita melakukan valuasi, monitoring dampak penting ya, lalu valuasi ekonomi stok, sumber daya alam dan lingkungannya, perhitungan nilai ekonomi totalnya perlu kita lakukan, alokasi dana pengelolaan harus kita siapkan, valuasi ekonomi kegiatan, rencana kelola lingkungan ya, rencana pemanfaatan lingkungan untuk mengetahui apakah pengelolaan pemantauan lingkungan itu lebih baik ya. Evaluasi perhitungan PDRB itu yang mikrofonnya dibuka itu orang tutup ya. Anda mengganggu ya. Sedikit lagi saya kuliahnya ya. Lalu bagaimana kita menjadikan green PDRB ya, bukan black PDRB ya. Jadi artinya green PDRB itu yang menganut sistem ekonomi hijau yang sudah kita jelaskan di muka. Lalu memberi akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam monitoring evaluasi pengelolaan sumber daya alam. Jadi artinya selama ini kan pengelolaan sumber daya alam itu masyarakat banyak yang jadi penonton saja ya. Jadi pengusahanya yang kaya raya ya, yang sejahtera, tapi masyarakat di sekitar sumber daya alam itu cuma bisa nonton saja dan tetap miskin. Itu tidak harus terjadi seharusnya ya. Saya kira ini faktor pemungkin ya, atau enabling condition ya, penguatan, kepastian, insentif bagi hasil, mekanisme pemberian kompensasi, good governance, accelerate program. Makanya yang bagus itu sebenarnya enabling condition ini adalah seharusnya setiap pengelolaan sumber daya di suatu daerah itu daerah tempatan itu harusnya dikasih saham ya. Saham kepemilikan sehingga keuntungan dari perusahaan itu dibagi ke masyarakat, menetes, ada trickle down efeknya ya. Tapi kalau tidak disertakan masyarakat sebagai pemegang saham, mereka selamanya jadi hidup sengsara dan cuma hanya jadi penonton saja ya. Itu seharusnya kalau negara itu arif dan bijak. Nah, jadi inilah kondisi salah satu musibah ya yang terjadi akibat banjir karena tata kota, tata air ya, tata ekologi hutan yang tidak lagi diperhatikan sehingga mungkinkah